Oke, shalom semua ya. Selamat malam untuk kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita merespon atau tantangan untuk pergi memberitakan Injil sebagaimana diamanatkan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tentu apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam peristiwa ini sangat penting, apalagi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para rasul dan gereja menjelang dia terangkat ke surga atau setelah kebangkitan menjelang dia akan terangkat ke surga. Perintahnya kan di Matius 28 ayat 18 itu dikatakan gini ya. Bentar. Oke. Jadi ini merupakan sebuah kebenaran yang menjadi tantangan, menjadi sebuah amanat, sebuah keharusan sebenarnya untuk dikerjakan oleh gereja. Dikatakan karena itu pergilah ya. Jadi kenapa dikatakan karena itu? Berarti ada alasan, ada tujuan, ada maksud dari Tuhan Yesus ketika dia mengatakan karena itu. Coba kita lihat karena itu ini kan sebenarnya ada sebuah landasannya ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan gini. Yesus mendekati mereka dan berkata, Manggil lah yang "Kepadaku diberikan." yang Aduh, siapa lagi nih? Ya, coba kalau kita baca di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, artinya alasan kita untuk memberitakan Injil, ya karena kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kalimat pertama di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini itu bicara tentang Yesus. Tetapi kalimat di tengah itu merupakan tanggung jawab Kristen terhadap apa di kalimat awal dan akhir merupakan jaminan dari Yesus kepada kita ketika kita melakukan apa yang diperintahkan. Jadi dikatakan kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kemudian ditutup dengan kalimat aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus yang berkuasa di bumi di surga menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman saat kita taat, saat kita melakukan amanatnya, yaitu pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, perhatikan di sini. Jadi perintah inti di dalam Matius 28 itu sebenarnya jadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus. Mau bangsa manapun, suku manapun, gitu ya, tinggal di manapun, mau di desa, di kota, di pedalaman sekalipun, harus dijadikan sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus. Kemudian ada wewenang atau keyakinan, dikatakan otoritas dalam melaksanakan, yaitu dari kitab suci, kitab Injil, yaitu penyertaan Yesus. Jadi ketika Yesus memberikan satu perintah kepada kita, dia tidak memberikan perintah itu dengan membiarkan kita atau kita diberangkatkan dengan tangan kosong, tidak. Tetapi dia memberangkatkan kita dengan memperlengkapi kita. Diperlengkapi dengan apa? Dengan kuasa. Dan itu nanti akan terlihat di dalam Markus 16 ya. Kalau di sini di dalam Matius 28 dikatakan di sini, Matius 28 ini dikatakan kan begini, ayat 18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu senantiasa." Ini merupakan keyakinan, merupakan jaminan penyertaan Yesus ketika kita taat melakukan pemberitaan Injil. Memang perintah untuk memberitakan Injil ini seringkali membuat orang ketakutan. Bahkan pelayanan yang selalu dihindari adalah pelayanan pemberitaan Injil.
Entah mengapa ya, padahal ini amanat yang sering didengungkan sebagai amanat agung, tapi justru ini yang paling sering dihindari orang. Kalau dikatakan ayo kumpul rame-rame, ayo ibadah KKR, ayo kita pergi ke sana kunjungan dan lain sebagainya. Kalau di sana ada hiburan, apalagi ada makanan, ada yang enak, ada pokoknya yang hibur menghibur diri, itu cepat. Tapi kalau diberikan, pergi beritakan Injil, apalagi kepada yang belum percaya, apalagi kepada laman, kepada suku-suku. Aduh, sulit, sulit, sulit itu ya. Tetapi ketika kita melakukan pemberitaan Injil sebenarnya ada keyakinan, ada penyertaan Yesus yang sempurna buat kita. Kemudian di dalam Matius 28 ini kita melihat di sini ada tahapan dalam melaksanakan. Yang pertama, pergi. Jadi yang namanya memberitakan Injil itu harus pergi. Walaupun di zaman sekarang ini memberitakan Injil tidak selalu diartikan pergi lagi. Kenapa? Karena kita bisa menjangkau orang di rumahnya melalui media sosial. Media sosial apa? Ya sekarang ini yang lagi viral TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Makanya konten-konten pemberitaan Injil pun sekarang ini harus semakin digencarkan. Jangan hanya polemikus, polemikus, apalagi hanya berbicara tentang hal-hal lahiriah, tapi bagaimana memperkenalkan Yesus itu secara masif melalui media sosial juga penting. Tetapi di satu sisi, kita juga harus di dunia nyata secara tatap muka. Di situ ya. Jadi pergi memberitakan Injil, kemudian dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian harus diajar mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi artinya baptis di sini tidak cukup hanya dibaptis. Dibaptis itu artinya dipersatukan dengan kematian kebangkitan Kristus, tapi mereka harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa melalui pengajaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebelum kita lebih jauh, coba kita lihat dulu penyertaan Tuhan atau jaminan Tuhan bagi orang yang pergi memberitakan Injil ya. Markus 16. Ya, Markus 16 ini kalau kita baca ini dikatakan begini. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya yang dimaksud di dalam Markus 16 ayat 17 ini adalah mereka yang mau memberitakan Yesus, ya. Karena di atas itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya di sini artinya orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Mereka mengusir setan, setan demi namaku. Makanya orang yang pergi memberitakan Injil itu tidak dikuasai oleh setan, tapi menguasai atau mengusir setan. Nah, di situ ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi berbicara tentang pemberitaan Injil, maka sesungguhnya bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena pintar kita, tetapi karena kita taat kepada Dia, Sang Tuhan, Sang Guru kita, Yesus Kristus, junjungan kita, penguasa pemilik hidup kita. Itu yang kita taati. Dan ketika kita taat kepadanya, maka di dalam ketaatan itulah perlengkapan-perlengkapan rohani, perlengkapan kuasa, perlengkapan mujizat itu akan diberikan dan kita miliki. Maka di sini harus pergi, ya. Pergi kemana? Bisa pergi ke tetangga, bisa pergi ke desa lain, ke kota lain, tetapi harus memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang membutuhkan keselamatan hidup yang kekal. Ya, kalau sekarang kalau disuruh pergi memberitakan Injil, siapa sih yang harus pergi memberitakan Injil? Apakah hanya para penginjil? Apakah harus pendeta atau lulusan sekolah teologi saja? Sebenarnya, siapa yang pergi memberitakan Injil? Intinya adalah Allah memakai semua orang yang mau taat untuk memberitakan Injil, bahkan mereka yang baru percaya. Jadi mereka yang baru percaya pun dibenarkan, diperbolehkan, bahkan itu diutus untuk memberitakan Injil. Allah ingin bahwa kita semua memberitakan Injil, baik kepada keluarga, kepada komunitas kita,
bahkan kepada suku-suku yang belum mendengarnya. Di Indonesia ini ada sekitar 147 suku yang dikategorikan belum dijangkau bagi Injil. Sekitar itu ya, 147 suku. Masih sangat banyak yang harus dijangkau. Jadi tetangga kita bisa yang belum percaya atau komunitas kita komunikasikan Yesus itu. Memberitakan Injil bukan menjadikan orang menjadi beragama Kristen, bukan. Tapi memberitakan Injil adalah membuat orang mengerti Injil dan orang itu bebas secara nalarnya untuk memilih apakah percaya Yesus atau tidak. Tugas kita hanya memberitakan ya. Bahkan seorang yang baru percaya dikatakan itu memberitakan Injil. Contoh itu di dalam Markus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Di sini ada orang yang kerasukan setan, ya. Begitu dia dilepaskan oleh Yesus dari kerasukan setan, dia langsung dipakai oleh Yesus untuk menjangkau keluarga dan komunitasnya. Artinya apa? Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang sudah mengalami Injil itu dalam dirinya, dan Injil itu sudah mengubah hidupnya, dan Injil itu memberi nilai baru dalam hidupnya, nilai kekal dalam dirinya, dan itu yang diberitakan. Makanya kadang saya bertanya-tanya, kalau ada orang Kristen, belum dia lahir sudah Kristen, tapi nggak berani berbicara Yesus, saya bertanya, jangan-jangan dia tidak pernah mengalami Yesus itu secara pribadi. Karena di sini orang yang kerasukan setan, begitu dia disembuhkan dari kerasukan setan itu, dia pergi memberitakan Yesus. Yesus yang mengubah hidupnya. Yesus yang menjamin keselamatan baginya, yang menjamin kemenangan baginya. Jadi memberitakan Injil itu adalah memberitakan Yesus yang mengubah hidup kita, memberitakan Yesus yang menyelamatkan kita, memberitakan Yesus yang menjamin kemenangan kemerdekaan atas kita, dan memberitakan Yesus yang menyediakan surga. Pokoknya semua tentang Yesus yang mengubah, yang memberkati, yang menjamin, yang menolong, yang melawat hidup kita. Itu yang kita saksikan. Jadi kita bukan menyaksikan diri kita, tetapi menyaksikan Yesus, menceritakan Yesus dengan penuh kasih kepada semua orang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia? Apakah kita bersedia? Apakah saudara-saudara bersedia? Siapa yang bersedia, siapa yang taat, siapa yang membuka diri untuk memberitakan Injil, pastilah dia akan diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Itu udah pasti. Tidak mungkin orang pergi memberitakan Injil dengan ketaatan, maka dibiarkan, disertai, ditolong. Kalaupun ada para penginjil yang mati di dalam lahan Injil, tapi dampak dari kematian mereka itu selalu berdampak besar. Akan terjadi sesuatu pertobatan massal yang akan kerjakan di sana. Intinya adalah tidak ada kematian yang sia-sia kalau kita mati karena memberitakan Injil. Justru kematian yang sia-sia adalah ketika kita mati tanpa Injil. Kita mati tanpa pernah memberitakan Injil. Ah, itu sia-sia kita hidup. Tapi kalau kita mati karena memberitakan Injil, sesungguhnya hidup kita berharga di mata Tuhan dan itu berdampak luar biasa bagi orang lain. Ya, jika kita bersedia, maka harus dia ya, pastikan bahwa jika kita bersedia untuk memberitakan Injil, untuk terlibat dalam amanat agung secara aktif, Tuhan dengan senang hati akan memperlengkapi dan memberikan kita segala kebutuhan-kebutuhan yang akan tercukupi dalam pemberitaan Injil. Karena dia yang menjamin itu ya. Sekarang perintah memberitakan Injil ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 topik yang perlu untuk kita pahami ketika berkaitan dengan pemberitaan Injil. Yang pertama, Injil itu kenapa diberitakan? Karena Injil itu sebagai kekuatan Allah. Kemudian kita akan membahas mengapa Injil harus diberitakan. Ada apa dengan Injil ini? Baru apa motivasi kita untuk memberitakan Injil? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Yang mendorong apa untuk memberitakan Injil? Dan yang keempat, ada 4 suara Tuhan yang memanggil kita untuk memberitakan Injil. Mari kita lihat yang pertama adalah Injil sebagai kekuatan Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang-orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Artinya keselamatan dari Allah hanya ada di dalam Injil. Injil itu siapa? Yesus Kristus. Berarti jika seseorang hidup tanpa Injil, maka keselamatannya menjadi pertaruhannya. Jadi pemberitakan Injil itu satu kemestian, satu keharusan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, seharusnya orang percaya berani memberitakan Injil, berani mendeklarasikan imannya kepada orang lain, dan sekaligus dia memiliki karakter Kristus, teladan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Injil diberitakan, ketika Injil diberitakan, orang menjadi percaya, maka mereka akan beriman dan akan menghasilkan buah, buah jiwa, buah-buah roh, buah atau karakter-karakter Allah dalam dirinya. Jadi yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di luar Injil tidak ada keselamatan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Injillah yang menyelamatkan manusia Adam dan Hawa dari dosa. Di mana? Karena diberikan pakaian dari kulit hewan, kulit binatang. Dan Allah yang menjanjikan juga akan datang seorang keturunan wanita yang meremukkan kepala ular, iblis dosa dan kejahatan. Dan itulah Injil yang sering disebut dengan proto-evangelium. Artinya Injil keselamatan itu dijanjikan, diperdengarkan, diberitakan kepada Adam dan Hawa. Dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Dan keturunan wanita yang dimaksud dalam Kejadian 3:15 itu tergenapi pada pribadi Kristus. Sebab Yesus adalah satu-satunya keturunan wanita yang lahir dari rahim perawan tanpa proses hubungan biologis sebagaimana umumnya laki-laki dan wanita, tetapi karena firman Allah oleh kehendak Allah dan oleh kuasa roh Allah yang berkarya dan yang berotoritas. Perhatikan di sini ya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya apa? Bahwa Injil diberitakan, orang merespon atau tidak merespon, itu keputusan mereka dengan Tuhan. Tetapi siapapun mereka yang merespon Injil, mereka yang selamat. Dan di dalam Injil itulah kebenaran Allah. Jadi tidak ada kebenaran di luar daripada Kristus. Karena kebenaran yang sejati hanya yang datang dari Allah. Dan yang datang dari Allah itulah Yesus itu. Mari kita beritakan Injil supaya orang menjadi percaya dan dengan demikian mereka selamat. Sekarang kita bicara mengapa Injil harus diberitakan. Yang pertama karena pemberitaan Injil itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang memerintahkan itu di dalam Matius, ya, apa di dalam Yehezkiel 3:18, Yeremia 4:10, Matius 12:20, bahwa berita memberitakan Injil itu perintah Tuhan. Kalau kita diberikan satu perintah oleh presiden, itu satu kebanggaan. Bahkan kalau orang melakukan perintahnya presiden, gajinya besar seperti menteri. Karena mereka para pembantu presiden, duitnya banyak dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang memerintahkan kita yang adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, seharusnya kita lebih taat lagi. Kalau kita diperintahkan oleh seorang presiden, itu hanya berlaku seperiodenya. Habis periodenya belum tentu. Tapi kalau Yesus yang kasih perintah itu, periodenya nggak habis-habis. Karena dia raja di atas segala raja. Rajanya kerajaannya kekal, kerajaan surga. Yang kedua, mengapa harus memberitakan Injil? Karena Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya dan merupakan penghormatan bagi kita. Jadi kalau Tuhan mau memakai, artinya gini, kenapa Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil? Ya karena Tuhan senang dengan kita. Karena Tuhan mau kita menjadi alat di tangannya. Wow, luar biasa sebenarnya orang yang memberitakan Injil ini memiliki nilai khusus di hadapan Tuhan. Bahkan itu merupakan sebuah penghormatan bagi kita. Saya kasih contoh tadi.
Kalau ada seorang presiden dipanggil kita menjadi menteri, itu satu kehormatan loh. Walaupun status kita membantu presiden. Tapi itu satu kehormatan. Sekarang Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Yesus Kristus yang memanggil kita menjadi mitranya, menjadi hambanya untuk melayani dia melalui memberitakan Injil. Kenapa kita menolak? Panggilan presiden 1.000 kaki melangkah. Bila penting pakai jet langsung terbang. Tapi panggilan surgawi, waduh, kita kadang merasa takut, takut. Waduh, ini suatu pertanyaan ya. Yang ketiga, mengapa harus beritakan Injil? Karena Yesus dan rasul-rasul juga beritakan Injil. Yesus aja kalau kita baca nanti di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari semuanya untuk memberitakan Injil loh. Nah, ini perlu sekali ini untuk direnungkan oleh kita semua. Tapi seringkali sekarang ini kita bukannya memberitakan Injil lagi, tapi kita kadang sudah kalah dalam hal pelayanan ini ya. Coba kita melihat di dalam mana itu ya. Dikatakan Yesus pergi dari kota ke kota, ya, dari desa ke desa. Ini Yesus itu selalu pergi ya. Coba kita lihat di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Perhatikan ya, semua kota dan desa. Waktu itu Yesus jalan kaki. Paling tinggi catatan yang kubaca itu Yesus naik perahu dan naik keledai. Itu pun jarang. Artinya sangat sedikit diberitakan. Artinya Yesus banyak kan jalan kaki. Kalau sekarang kita sudah ada motor, sudah ada mobil ya kan? Mobilnya udah bagus-bagus, tapi kalau pergi malas. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit. Perhatikan, Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kalau kita sekarang dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, menggunakan sepeda motor, malasnya minta ampun. Jadi Yesus dan para rasul juga memberitakan Injil. Bahkan para rasul-rasul Yesus itu mereka hidup untuk Injil itu sendiri. Bahkan mereka teraniaya karena memberitakan Injil itu sendiri. Mereka martir. Kenapa? Karena mereka mengerti nilai Injil itu. Karena Injil itulah yang menjadi nilai tertinggi dalam hidup para rasul. Maka mereka merelakan segala sesuatu. Bukan hanya merelakan keluarga, bukan hanya merelakan harta, nyawa mereka, mereka relakan untuk dipersembahkan bagi pemberitaan Injil. Yang berikut, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena hidup ini adalah peperangan rohani. Ya, kita sedang berperang ya, kita sedang ada dalam peperangan rohani. Jadi yang memenangkan kita dari peperangan rohani itu Injil. Banyak orang tidak bisa mengalami kemenangan dari berbagai pergumulan hidupnya karena dia tidak memiliki Injil ya. Kemudian agar Injil menyebar ke segala tempat. Kenapa harus memberitakan Injil? Karena Injil itu harus diberitakan ke segala tempat. Semua wilayah-wilayah di dunia ini harus dijangkau bagi Injil. Itu dia. Ya kalau tidak ada pemberitaan Injil bagaimana bisa menjangkau? Makanya yang namanya pemberitaan Injil itu harus melangkah keluar. Tidak hanya berdiam di tempat. Walaupun teknologi sekarang sudah canggih, minimal ide-ide pemberitaan Injil itu harus dituangkan dalam medsos-medsosnya itu ya. Itu agar Injil menyebar ke semua tempat. Kemudian, supaya manusia berdosa mendapat jalan untuk bebas dari hukuman Allah. Perhatikan, upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, menyelesaikan dosa, menuntaskan dosa. Tetapi Injil Kristus Yesus sendirilah yang dapat memberikan manusia kemenangan atas dosa dan sengat apa? Upah dosa adalah maut. Sengat maut adalah dosa. Jadi kita harus bisa harus hanya makanya kita harus memberitakan Injil. Semakin kita menunda memberitakan Injil, maka semakin banyak orang meninggal tanpa Injil. Kasihan kalau mereka meninggal tanpa Injil. Mereka akan mengalami tempat yang lain daripada surga. Ya, jadi supaya manusia berdosa mendapat jalan untuk bebas dari hukuman Allah. Upah dosa adalah maut. Maut artinya kebinasaan, kematian kekal.
ada pada mereka yang tidak punya Injil. Maka kita harus memberitakan Injil ya. Kemudian karena Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Kenapa kita harus beritakan Injil? Karena tidak ada jalan untuk masuk surga selain Yesus. Kalau kita tidak beritakan Yesus kepada mereka-mereka, berarti mereka nggak punya jalan. Kalau mereka sudah tidak punya jalan, bagaimana mereka sampai tujuan? Dan Yesus jalan, sekaligus dialah menjadi tujuan kita. Artinya dia membuka dirinya menjadi segala-galanya untuk hidup kita berarti dan berkenan. Jadi karena Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, maka harus beritakan Injil. Kalau satu-satunya jalan ini tidak beritakan, maka mereka akan jalan-jalan tanpa tujuan. Yang berikut karena Injil bisa memperbaiki kehidupan manusia jelas, 2 Korintus 5:17. Kenapa kita harus beritakan Injil? Karena hidup baru, hidup berkualitas, hidup yang menjadi berkat, hidup yang damai, hidup yang penuh sukacita. Ketika seseorang memiliki Injil dalam dirinya, bahkan kemenangan atas dosa, pembaruan hidup dan pembaruan karakter ada di dalam Yesus. Kemudian kenapa harus memberitakan Injil? Karena akan datang waktunya di mana kita tidak bisa lagi memberitakan Injil. Artinya ketika Yesus datang kali yang kedua, maka pemberitaan Injil tidak dibutuhkan lagi, udah selesai. Sebelum itu datang, mari kita beritakan Injil. Supaya semakin banyak orang percaya Injil. Kalau Yesus sudah datang, gak ada lagi kesempatan. Tutup, selesai sudah. Nah, ini mengapa harus memberitakan Injil? Banyak alasannya. Artinya esensinya Injil itu menjadi kebutuhan utama manusia. Kenapa? Karena Yesuslah sang Injil itu. Dia datang dari surga menjadi jalan keselamatan. Dia lahir dari rahim perawan, suci, tidak berdosa. Karena kesucian dan karena kesalehannya lah menjadi dasar keselamatan pengampunan kita atas dosa. Itulah Yesus. Kemudian apalagi Yesus sempurna. Yesus mulia. Yesus punya ajaran yang luar biasa. Yesus mengalahkan maut melalui kebangkitan. Yesus menjamin surga melalui kemuliaannya ke surga. Dan Yesus menjamin kita masuk surga melalui pengadilannya yang sempurna yang akan memberikan kita mahkota di surga. Inilah Injil. Injil yang harus diberitakan. Jadi semua gerakan-gerakan gereja orang Kristen harusnya muatannya adalah Injil. Injil bagi semua orang, bagi segala bangsa. Kemudian, apa motivasi kita memberitakan Injil? Kesucian dan kemurnian adalah hal terpenting dalam memberitakan Injil. Kita dalam memberitakan Injil bukan cari duit, sekalipun kalau ada orang kasih uang, terima saja. Kita memberitakan Injil bukan untuk memenuhi isi perut, walaupun kita akan terpenuhi isi perut karena memberitakan Injil. Tolong jangan ada yang bersuara, jadi bingung aku kedengaran pakai headset. Jadi kesucian dan kemurnian itu adalah hal terpenting dalam memberitakan Injil. Jadi kalau kita memberitakan Injil, upah kita apa? Ya upah kita ya Injil itu diberitakan. Jadi kita memberitakan Injil bukan untuk memperkaya diri ya. Boleh memiliki pendapatan berkat, silahkan. Tapi esensi memberitakan Injil itu adalah bahwa kita suci, biar kita murni. Coba 2 Korintus pasal 11, ya 2 Korintus 11, baca dulu ayat 2. Di sini dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya di sini Paulus bertindak seperti seorang bapa yang mempersiapkan pengantin bagi anaknya, anaknya bagi pengantin yang terbaik. Kenapa? Karena kemurnian hatinya. Bagi Paulus, sukacita terbesar dalam dirinya adalah ketika seseorang memiliki kepastian untuk bersekutu di dalam kerajaan surga dengan Kristus, maka itulah kesucian dan kemurnian. Tujuan utama penginjilan atau pemberitaan Injil adalah supaya setiap orang memiliki koneksi yang intim dengan Tuhan dan memastikan mereka memiliki keselamatan dan menjadi pemberita keselamatan juga bagi orang lain. Jadi motivasi yang murni dalam penginjilan adalah bahwa pemberitaan Injil itu adalah kehendak Allah.
Ketika kita melakukan kehendak Allah, berarti kita sedang menyenangkan hatinya. 1 Yohanes 2, kita baca ya, ayat 17. Kita baca ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan ya. Jadi memberitakan Injil adalah kehendak Allah. Mari kita lakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang sangat mulia adalah kita menjadi alat keselamatan melalui keselamatan yang kita beritakan kepada orang lain. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Harta kekayaan yang kita tinggal dan kita miliki itu berlalu. Tetapi Injil yang kita beritakan itu bernilai kekal di hadapan Bapa di surga, di hadapan Sang Kristus Raja kita. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke? Kemudian kita melihat motivasi untuk memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ya. 1 Korintus 9 ayat 17, apa dikatakan di sini? Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ya. 1 Korintus 9 ayat 17. Memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada aku. Jadi kenapa kita memberitakan Injil? Ini adalah tugas. Ini adalah tanggung jawab kita untuk kita ambil bagian dalam program besar Allah, yaitu program kerajaan surga, keselamatan di dalam Yesus. Makanya kita diutus. Jadi utusan itu adalah utusan untuk menyelamatkan melalui berita Injil ya. Jadi dorongan kasih Kristus. Yang ketiga motivasinya karena Kristus yang mengutus, kemudian dorongan kasih. Coba kita baca Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8 Roma pasal 5 ayat 8. Kita baca ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau kita menyadari bahwa Kristus sudah menebus kita dari kutuk dosa dengan cara Kristus mati untuk kita karena kasih-Nya, mengapa kita tidak bisa mengasihi Dia juga dengan kasih yang sama? Kalau Yesus rela mati untuk kita, mengapa kita tidak rela mati untuk Yesus? Kalau Yesus rela mati untuk kita, mengapa kita tidak bersedia rela mati juga untuk orang lain? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kalau kita seringkali rela orang lain mati demi kita hidup. Tapi Yesus dia rela mati demi kita hidup. Kalau kita, aku rela hidup walaupun engkau mati. Atau aku rela hidup. Atau aku rela kau mati. Yang penting aku hidup. Repot. Ini pola pikir motivasi dalam memberitakan Injil karena dorongan kasih Kristus. Jadi Kristus mati buat kita itu menjadi landasan dalam pemberitaan Injil. Maka orang yang semakin mengalami kasih Yesus dalam dirinya, pastilah dia menjadi orang Kristen yang rela. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan kalimat di sini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi menjadi orang Kristen itu adalah orang Kristen yang menjadi saluran berkat, saluran berkat keselamatan. Jadi bukan menjadi zona nyaman. Sekarang ini kita akan seringkali zona nyaman. Yang penting aku nyaman, nggak urus deh gitu ya. Coba kita lihat motivasi untuk memberitakan Injil. Roma pasal 1 ayat 14 apa dikatakan di sini? Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yunani. Baik kepada orang terpelajar
maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi di sini Paulus merasa berhutang kepada bangsa-bangsa lain. Maka dia ingin melunasi rasa berhutang itu dengan memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang belum percaya Yesus dan itu dekat dengan kita secara geografis dan secara sosial, kalau kita tidak memberitakan Injil, kita perlu mengevaluasi diri kita seperti Paulus. Aku merasa berhutang. Yang namanya hutang harus dilunasi. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil berarti kita sedang berhutang. Kalau kita tidak berani melunasi hutang berarti kita orang yang tidak terpercaya. Jadi mari kita lunasi hutang kita. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Kita lihat pengharapan manusia. Jadi motivasi kita adalah kenapa kita memberitakan Injil? Pengharapan manusia, kenapa itu? Supaya Yesus datang kedua kali. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita seringkali berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Tapi nggak mau kita beritakan Injil. Ya nggak datang-datang. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi semua bangsa di dunia ini harus mendengar Injil baru Yesus datang. Kalau belum, maka dia tidak datang. Tapi seringkali kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Tapi nggak mau memberitakan kerajaan surga. Kacau. Ya, jadi mengapa motivasi kita memberitakan Injil? Ya, supaya semua bangsa mendengar Yesus, supaya semua bangsa menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah motivasi dalam memberitakan Injil. Sekarang kita melihat 4 suara. Alasan mengapa kita harus beritakan ini ada 4 suara dari firman Tuhan yang memanggil kita untuk beritakan. Yang pertama adalah suara dari atas. Itulah tadi Yesus ya, panggilan dari Allah. Allah memanggil kita, Allah mengutus kita, Allah memperlengkapi kita melalui Kristus. Untuk apa? Supaya kita memenuhi panggilannya, panggilan surgawi, memberitakan Injil. Yang kedua, panggilan dari dunia bawah, panggilan dari roh-roh yang menderita dalam neraka. Perhatikan ketika cerita Lazarus dan orang kaya. Bagaimana orang kaya itu? Abraham suruhlah Lazarus meneteskan air ke mulutku. Gak bisa. Kalau begitu suruhlah dari situ tuh pergi kepada saudara-saudaraku supaya mereka jangan masuk ke sini. Di sini saya menderita, di sini saya susah, di sini saya merasa menyesal, tapi nggak bisa lagi. Terlambat sudah. Aku sadar, oh Tuhan, gitu ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Gak bisa. Artinya selama hidup ada kesempatan untuk banyak orang diselamatkan. Jadi mari kita memberitakan Injil. Semakin kita enggan memberitakan Injil, maka semakin banyak orang mati tanpa Injil. Itu ya. Kemudian ada suara dari dalam, suara yang datang dari dalam diri seorang. Coba kita baca ini ya. 1 Korintus 9 ini. Ini penting. 1 Korintus 9 ayat 16 apa dikatakan? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan kalimat berikut. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Paulus itu punya panggilan batin yang sangat luar biasa untuk Injil. Kalau kita seringkali membaca ayat ini, celakalah aku jika aku memberitakan Injil katanya. Di kata tidak itu dihapus. Padahal sebenarnya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi banyak orang membaca ayat ini dihilangkan kata tidak. Celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Jadi gak usah beritakan Injil. Tidaknya dihapus. Suara datang dari dalam diri seseorang. Apakah suara ini ada pada kita? Jika aku tidak memberitakan Injil berarti aku orang yang jahat. Aku orang yang membiarkan orang lain binasa tanpa Injil. Saya suka menggambarkan seperti seorang dokter ya. Dia seorang ahli kanker. Dia tahu obat-obatan segala penyakit kanker, tapi dia pendam. Dia nggak mau kasih tahu sama orang. Walaupun orang datang kepadanya, dia diam aja. Nggak mau kasih tahu. Walau dia dekat dengan orang-orang sakit, tapi dia nggak kasih obat. Itu namanya dokter yang sangat jahat. Kita orang Kristen seperti dokter yang jahat tadi.
Kita tahu obat untuk masuk surga. Kita tahu obat untuk mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Tapi obat itu tidak pernah kita beritakan. Kita pendam, dan kita pendam. Maka kita seperti dokter yang jahat tadi. Tahu obat penyakit orang, tapi nggak mau kasih resep. Nggak mau dipendam. Akhirnya orang mati karena penyakit. Kita seperti itu kalau kita tidak memberitakan Injil. Tapi Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak mendapat upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku. Jadi, Paulus meyakini bahwa pemberitaan Injil sebuah beban yang ditaruh oleh Yesus secara langsung di pundaknya. Dan Paulus taat menyerahkan yang terbaik dari hidupnya, yaitu nyawanya sendiri, sebagai alat untuk pemberitaan Injil. Mari kita teladani hal ini ya. Suara yang keempat adalah suara dari luar. Panggilan dari orang lain. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 9. Pia ceritanya, pada malam hari tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Suara panggilan dari orang lain. Ada banyak orang seperti seorang Makedonia ini. Mereka sebenarnya mencari keselamatan, mencari jalan ke surga, mencari hidup yang kekal. Tapi mereka tidak ketemu. Kenapa? Karena orang Kristen yang ada di sekitarnya tidak mau menjumpai dia. Tidak peka dengan suara Tuhan, tapi yang ada peka. Mari kita belajar dari seorang Paulus yang dengar-dengaran dengan suara batin orang lain. Mungkin banyak orang sekarang selalu berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di manakah jalan yang lurus? Oh, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita sudah tahu Yesus jalan yang lurus, tapi kita nggak mau beritakan. Ini orang Makedonia ini sedang mencari jalan yang lurus, sedang berseru untuk keselamatan. Dan Paulus memiliki apa? Dan gereja, Paulus dan kawan-kawan punya kepekaan untuk mendengar suara dari mereka-mereka yang butuh keselamatan dan mereka didatangi. Oke, kesimpulan dalam melaksanakan amanat agung ini adalah perintah utamanya, jadikan semua bangsa murid. Yang kedua, ada keyakinan bahwa Allah berperan, Yesus berkarya, Yesus menyatakan otoritas, dan Yesus menyatakan penyertaan. Tapi kita punya tahapan, yaitu peran kita apa? Harus pergi, kemudian kita harus membaptis, dan kita harus mengajar. Jadi panggilan untuk memberitakan Injil, tugas setiap orang percaya. Celakalah kita jika tidak memberitakan Injil. Jangan pendam Injil ini pada diri kita, tapi mari beritakan pada orang lain. Siapapun mereka, apapun keyakinannya, beritakan Injil. Mereka percaya atau tidak percaya, urusan mereka dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah mengasihi semua orang, menceritakan Injil dengan penuh kasih kepada semua orang. Jika mereka menolak, maka upahmu besar di surga. Jika mereka menerima, upahmu tetap besar di surga. Jika mereka, apapun responnya, jangan marah, jangan kecewa. Tugasku adalah bahwa ada banyak orang mendengar Injil melalui hidupku. Mari kita beritakan Injil. Oke, demikian sharing kita untuk malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.